Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ratib al-atas dengan niatan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan penyusun ratib yaitu Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas, dan Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru kita yang mengijazahkan bacaan ratib ini yaitu Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad al-Atas. Nawaina qira'at ar-ratib مثل ما نوى صاحب الراتب ومثل ما نوى من أجازنا هذا الراتب ومثل ما نوى أسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Bismillah amanna billah. Wa may yu'min billah la khawfun alayhi. Subhanallah azza subhanallah jallallah. Subhanallah azza subhanallah jallallah. Subhanallah azza subhanallah jallallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bihalqi, ya aliman bilhalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina ya latif, ya alimu ya khabir. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina ya latif, ya alimu ya khabir. Ya latifan bihalqihi, ya aliman bihalqihi, ya khabiran bihalqihi, ultuf bina ya latif, ya alimu ya khabir. Ya latif lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر وأستغفر 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصله وفره وذوي الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهما وفرهما وذي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهلها هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمور وشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والأفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نية وذي سوء نظر وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ini kok ada sopirnya Habib Nizar kan sampai di lampu merah. Kok ada yang ngaku sopirnya Habib Nizar itu. Sampai di lampu merah ini. Tapi kok Habib Nizar tanya di mana tempatnya? Oh ini mungkin, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam, juga guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Wali terus. Alhamdulillah baru rawuh yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam satu tempat, satu majlis, satu wadah peninggalan guru kita Al-Habib Aqil Al-Affas, dengan satu niatan, satu tujuan. Semoga kita melalui majlis ini mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di akhirat. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kami sampaikan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semuanya. Semoga kesemuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu demi suksesnya pengajian pada malam hari ini.
ibu-ibu muslimat yang ada di Timur Pasar, generasi mudanya, semuanya keluarga-keluarga yang baik, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pengajian dengan surat Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang salihin, utamanya guru kita Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas selaku pendiri atau muassis majlis ta'lim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bi anna Allah ya'ali darajati fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah wa 'ala ma nawa aslafuna as-salihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sakit dan yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Semoga kesemuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Yaitu ayahnya siapa? Hanafi. Yaitu ayahnya Mas Hanafi atau Bapak Nono Sumberan yang ada musibah kecelakaan. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan juga mohon Fatihah untuk istrinya Ustadz Fauzi atau Ustadz Ghufran Fauzi yang sedang berada di Jember Klinik rumah sakit. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Juga mohon bacaan Fatihah untuk saudara kita yang baru kemarin meninggal, yaitu saudara Muhammad Yahya yang berada di Koma Selatan. Semoga diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Kita baca sholawat 10 kali sebagaimana biasa dan diimami oleh Ustaz Ahmad Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله. Ya, di sebelah utara masih kosong, bisa ditempati. Bisa agak maju, tak apa-apa ini. Hadir. Yang di luar bisa masuk, yang iya. Tidak. Baik, yang mungkin kawan-kawan yang di luar bisa menempati sebelah utara masih kosong. Baik, hadirin wal hadirat, mari kita
ikuti bersama lanjutan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Ali Al-Idrus. Kepada beliau dipersilahkan. Kok bulat ini lah? Oh enggak. Kita sudah digerakkan apa? Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الثاني من باب في اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah yang memuliakan kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya dapat kembali thalabul ilmi, mengisi hidup kita di dunia yang tersisa dengan menghadiri majlis
warisan Nabi yang kita cintai, beramal soleh dengan sebaik-baik amal soleh, al-ishtighal bil ilm, sibuk dengan ilmu, di tengah kesibukan kita dengan dunia sehari penuh, bahkan kita habiskan dan yang tersisa capeknya, dan kita berikan ke majelis ilmu hingga kelihatan banget ngantuk-ngantuknya karena dikasih waktu yang tersisa. Sebenarnya yang harusnya kita balik, ilmu dan agama kita kasih waktu yang spesial, dunia kita beri waktu yang tersisa dari hidup kita. Tapi ya udahlah, daripada ditinggal pulang nanti. Kenyataannya demikian. Yang penting insya Allah yang sedikit, yang sejam ini bisa menutupi kelengahan dan kelalaian kita yang 12 jam atau 8 jam kerja. Tapi jangan kaget dan jangan khawatir, sibuk kita dengan dunia akan terhitung menjadi pahala dan ditulis amalan akhirat dengan bagusnya niat kita. Jika kita niati cari nafkah untuk menutupi kebutuhan istri dan anak di rumah, kita niati ibadah, maka amalan dunia itu pun berubah menjadi amalan akhirat. Kam min a'malid dunya tasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Berapa banyak amalan duniawi berubah menjadi akhirat dengan bagusnya niat. Sebaliknya, kam min a'malil akhirah tasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amalan akhirat berubah menjadi amalan duniawi yang hina karena jeleknya niat. Maka dari itu, malam ini secara zahir amalannya akhirat, jangan sampai berubah jadi keduniawian dengan jeleknya niat kita. Dan sebaliknya, kerja kita seharian walaupun di tengah pasar, namun bisa berubah menjadi akhirat jika kita niati untuk ibadah dan kita niati untuk memenuhi kebutuhan dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah punya sekelompok hamba walaupun tinggal di pasar, walaupun kerja di pasar, namun harta benda dan pasar mereka tidak melupakan mereka dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sudah hilang ngantuknya dan semangat lagi belajarnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebenarnya saya juga sama. Akhirnya saya pesan sama panitia untuk dibelikan kopi hitam dan minum kopi barusan 1 lepean dan alhamdulillah sudah segar. Saya berharap segarnya saya ini nular ke sampean. Walaupun kopinya saya yang minum, sampean yang. Kalau ingin kopi juga silakan pesan di perapatan sana. Kayaknya juga sudah ada dijual. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu kajian kita hadis yang ketiga atau yang kedua dari hadis Riyadhus Shalihin dari bab yakin dan bab tawakal. Beberapa hadis sudah lewat tentang yakin dan tawakal. Bahkan kemarin yang terakhir kita bahas tentang bagaimana sahabat Uqasah yang ngacung di depan majelisnya Rasulullah ketika Nabi cerita kebaikan bahwa ada di umat ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Artinya tanpa hisab, tanpa perhitung. Ada berapa? 70.000. Akhirnya sahabat pada nangis. Sahabat itu ditinggal mati sama wafat sama Nabi 124.000. Ini cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Berarti sisanya dihisab. Jadi sahabat kepikiran. Jadi kalau sahabat saja tidak bisa kena semua, apalagi kita tidak kebagian.
Dihisap semua ini, walaupun memang ahli hisap. Iya kan? Ahli hisap apa tidak ini? Ahli ngerokok ini maksudnya. Tayyib. Sahabat bingung semua, ya apa ini kalau cuma 70.000, sedangkan sahabat Nabi 124 ribuan. Wah, tak keumanan kita. Ya. Jadi yang masuk surga cuma segitu. Akhirnya ada yang mentakwil hadis itu, dari 70.000 setiap satunya membawa 70.000 orang. Sehingga 70.000 kali 70.000 berapa? 4.900.000 orang. Berapa? 4 miliar? 4 miliar apa? Kalau 4 miliar kayaknya masuk semua kita ini. 4.900.000. Abah ingin nambah bilangannya biar masuk semuanya. Insya Allah fadlullah wasi'. Karunia Allah itu luas. Iya, berapa? 4.900.000. Kata Abah 4 miliar biar masuk semuanya. Amin ya rabbal. 4 miliar saja dari umat Islam, dari umatnya Nabi awal, dari sahabat sampai sekarang, kita dapat enggak tuh? Sudah berapa? Sekarang aja umat Islam 2 miliaran. 2 miliaran di muka bumi. Kaum sebelumnya, kalau di total umat Islam semuanya bisa triliunan. Berapa persennya baru masuk surga tanpa hisab? Sehingga itu yang tanpa hisab, yang langsung masuk surga tidak usah dihitung-hitung. Itu Nabi nyampaikan begitu. Ya berdoa sajalah. Semoga kula panjenengan termasuk yang masuk surga tanpa. Nah, cuma Nabi ngasih sifat. Tandanya orang yang masuk surga tanpa hisab itu kemarin, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak la yarqun wa la yastarqun. La yarqun itu dikhilafkan oleh ulama, artinya la yastarqun, tidak minta diruqyah, artinya tidak berpedoman sama undi-undi nasib, sama peramal gitu. La yastarqun itu, wa la yatatayyarun itu tidak memasrahkan urusannya kepada tiaroh. Tiaroh itu zaman dulu mengeluarkan burung merpati, kalau larinya ke kanan berarti bagus, kalau larinya ke kiri berarti jelek. Dalam Islam tidak ada kayak gitu. Sudah saya bahas kemarin itu pas maulid itu. La tiaroh fil Islam, tidak ada tiaroh, undi-undi nasib. Aku rek nganggo kelambi iki, pas cincinnya warna abang pasti laris togoku. Lek gak nganggo kelambi iki, aku gak payu. Akhirnya setiap jualan kelambi ini ikut tok gak salin. Keyakinan seperti itu pada sesuatu benda itu tidak ada dalam Islam. Tidak boleh, harus dibantah. Orang kadang begitu kan, kalau saya pakai cincin ini laris atau saya terhormat dan sebagainya. Itu dari setan yang bisa, naudzubillah, kalau sampai berkeyakinan ada mudarat, ada manfaat di selain Allah, maka bisa syirik. Naudzubillahi min dzalik. Harus dibersihkan akidah kita dari yang seperti itu. Kalau cuma enggak beb, saya tidak enak kalau udah pakai cincin, ya tidak apa-apa. Kalau kayak orang Jawa dulu tidak enak kalau udah pakai keris. Kemana-mana bawa keris. Sama dengan orang sekarang tidak enak kalau udah bawa HP. Kayak ada yang hilang, balik meneh, tutup terminal, balik meneh ngomong HP ini ketinggalan. Karena bagian dari kebutuhannya. Sudah tidak enak kalau tidak bawa handphone, ya sama aja. Tapi tidak berkeyakinan handphone yang menghidupkan dan yang mematikan, atau yang memanfaatkan atau yang memudaratkan. Itu yang harus dibatasi. Keyakinan kita jangan sampai ke sana. Fahim dong? Faham? Nah, baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini asyahid. Di hadisnya ini adalah, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka menyandarkan dirinya, menyandarkan urusannya hanya kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu. Artinya golongan orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah artinya memasrahkannya, mentotalitaskan pasrahannya kepada Allah saja. Tidak nyandar ke akalnya, tidak nyandar pada
keahliannya, tidak nyandar pada uangnya, tidak nyandar kepada kepintarannya, tidak. Tapi murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah menampakkan memiliki sesuatu dari yang bisa merubah selain hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loro, sakit, go rumah sakit, tenang, duwe akeh. Ini nyandar ke duwe. Akhirnya tidak sembuh-sembuh, habis 1 miliar, 2 miliar. Ternyata tidak sembuh karena yang nyembuhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ahli zumalin, orang yang kaya itu kadang nyandar ke uangnya. Ini penyakitnya manusia. Begitu juga orang yang kuat, yang kekar, ngandalkan kekuatannya. Orang yang pintar kadang ngandalkan kepintarannya dan tidak menyandar kepada Allah. Hamba yang lulus, hamba yang sukses, yang dapat surga tanpa hisab, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia kuat, mau dia lemah, yang terlihat hanya Allah Subhanahu. Dia tak pernah melihat yang lainnya. Paham dong? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu. Hanya kepada Allah bertawakal. Baik, kita teruskan dulu. Faqama Uqasyah bin Muhsin. Waktu Nabi bilang seperti itu, bahwa akan ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab, sifatnya disebutin sama Nabi, orangnya suka tawakal kepada Allah. Maka sahabat Uqasyah bin Muhsin minta sama Allah, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ayo doakan aku ya Rasulullah supaya aku termasuk dari golongan mereka. Begitu ya, sahabat itu kalau dengar sesuatu cerita dari Nabi, gairahnya muncul, langsung ingin termasuk dari golongan itu. Doakan aku termasuk itu ya Rasulullah. Gairahnya muncul sahabat itu. Akhirnya Nabi spontan langsung anta minhum, kamu termasuk ayo Uqasyah, kamu termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Langsung itu. Maksud dari ini adalah bagaimana sahabat begitu bergairahnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, padahal gaib tidak kelihatan. Akan ada yang masuk tanpa hisab 70.000 orang, gairahnya muncul. Saya doakan Rasulullah supaya masuk ke situ. Yang lain mungkin tidak kepikiran, terbawa dengan alur cerita, tapi Uqasyah bangun dan minta doa kepada Nabi supaya termasuk dari golongan itu, dan dia dapat, kamu dapat. Satu lagi niru, saya Rasulullah doakan juga, sabaqaka Uqasyah, sudah didahului Uqasyah, sudah diambil Uqasyah, kamu tidak dapat bagian, telat kamu sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya begitu gairahnya sahabat mendengar hal-hal dari yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kurang bergairah, cerita akhirat, cerita barang gaib, pahalanya tidak kelihatan, gak ketoan. Coba kelihatan cerita besok ini yang masuk hadir majelis, besok ini yang hadir majelis dapat uang 70 jutaan. Muncul gairahnya. Saya hadir beb, padahal belum terjadi, masih besok acaranya. Saya hadir beb, untuk menampakkan kemauannya. Langsung isi absen, saya hadir. Tidak milu kursi. Nggak ada mautan. Karena kegairahannya pada dunia. Sahabat-sahabat Nabi kegairahannya kepada akhirat. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika kau memiliki dunia dan seisinya, harta dan semuanya, maka yang terkaya adalah orang yang sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnahnya belum subuhnya. Sholat sunnahnya sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sehingga kalau kau ingin jadi orang terkaya di dunia, kau sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ini dengar kabar kayak gini, bergairah enggak? Enggak. Jawab gairahnya pun lemes. Gairah. Menunjukkan bahwa gairah-gairahan gitu loh.
Loh, ini yang bilang Nabi As-Sadiqul Masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tak pernah berdusta dan setiap perkataannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerinduan kita dengan sholat sunnah sebelum subuh tidak ada, biasa. Apa cari sisuk? Apa cari sisuk? Berarti ada yang error dalam keimanan dan keyakinan kita, ya kawan. Seandainya kita berada dalam 100% keyakinan dengan apa yang dijanjikan Nabi, demi Allah tidak ada yang dirindukan selain sholat sunnah subuh dan sholat subuh besok. Tidak ada yang dirindukan. Lebih rindu mana? Rindu cepetan buka toko besok pagi karena mau cair, atau rindu sholat subuhnya? Apalagi yang ada janjian besok transaksi, besok sepeda motorku payu, janjian be uang besok jam 7. Keburu dia yang mau jam 7. Ketoan wis sesuk iki aku untungi 500.000 rek. Keburu dia. Apalagi janjian besok jemput mobil baru. Besok dapat sepeda motor baru, teko dealer diantar. Keburu yang mau datang. Sampai lihat jam, oh kurang 5 jam. Keburu. Hah? Besok saya dapat TV baru besar. Besok saya dapat HP baru. Sedangkan ada kabar bahwa setiap subuhnya kau sholat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan sisinya. Tak dirindukan, tak dikangeni. Berarti ada yang error dari keyakinan kita. Semoga Allah perbaiki melalui kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Keburu ketika dengar kabar tentang dunianya yang akan datang dan tiba. Bahkan geluduk pun, ngerti geluduk? Petir menyambar pun, hujan deras pun akan dijemput jika sudah waktunya. Betul? Wah, begitulah manusia. Baik, seandainya tahu dengan dan ditampakkan, kalau kata Imam Ali, lau kusifal ghita masdadtu yaqina. Seandainya hijab antara aku dengan sorga diangkat, di dunia ini aku ngelihat sorga, ngelihat pahalaku yang Allah siapkan dari sholat subuh, dari sholat sunnah semuanya, dikelihatkan kepadaku sorga itu, tidak bertambah keyakinanku, karena tidak ngelihat pun sudah full keyakinanku. Jadi seandainya dilihatkan sorganya, nerakanya, tidak bertambah keyakinanku. Podo ai. Kenapa? Karena tidak dilihat pun sudah full imanku. Imam Ali, lah Imam Samudra ya lain. Kalau kita ya apa? Dilihat no surga ya bertambahlah voltasenya. Dilihatkan neraka. Sesuk sampean lek salat sunah subuh untuk istana. Iki disetel. Bangunannya emasnya. Bangun enggak kira-kira? Yang enggak biasa bangun, enggak mungkin tidur, takut ketinggalan. Wis gak turu wis sampai sesuk. Ingat, kalau lagi Piala Dunia final jam 3 malam, ditunggu enggak? Subhanallah. Takut kelewatan. Begitu agungnya. Sedangkan kita berani dan ngentengkan berkali-kali ketinggalan sholat sunnah atau sholat subuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo istighfar dulu. Saya merasa tidak enak kalau meneruskan hadis ini. Sebelum cuci dulu, bersih-bersih dulu. Kayaknya cuma jadi pacapa kalau udah disuciin ini. Merasa salah, merasa malu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 kali bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Baik, sekarang kita masuk hadis yang nomor 2. Datangnya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah itu putranya, Sayyidina Abbas itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turjumanul Quran, dapat julukan Turjumanul Quran. Tidak ada satu ayat pun kecuali Ibnu Abbas mengetahui makna, arti, tafsir dan sebab turunnya Al-Quran. Beliau yang dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dapat doa dari Nabi, ya Allah pahamkan Ibnu Abbas dengan agama dan beri pengetahuan tentang takwil Quran sehingga menjadi ulamanya sahabat tentang ilmu Al-Quran khususnya. Berkat doa dari Nabi Muhammad, sangat cerdas, sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ahli ibadah juga. Radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi itu pernah membaca doa seperti ini. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu aku memasrahkan diriku. Aku memasrahkan diriku hanya kepadamu ya Allah, tidak pasrah ke yang lain. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman ya Allah, percaya maksudnya. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku pasrahkan semua urusanku, aku sandarkan semua urusanku. Hanya kepadamu aku bertawakal, maksudnya aku pasrahkan semua urusanku, bersandar hanya kepadamu. Tidak pada diriku, tidak pada kekuatanku, tidak pada kepintaranku, tidak pada uangku, tidak bukan pada jabatanku, tapi kepada Allah Subhanahu. Itu artinya alaika tawakkaltu. Ini harus dihayati artinya. Jangan hanya alaika tawakkaltu, tasamtu billah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Jangan hanya dilafadzkan, tapi diartiin benar bahwa aku keluar dari rumah hanya bertawakal, berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu. Tidak mengandalkan diriku, tidak mengandalkan uangku, tidak mengandalkan kekuatanku, tidak mengandalkan jabatanku, hanya kepada Allah. Begitu sahabat ketika menghadapi musuh, baik pasukannya banyak, senjatanya lengkap, maupun senjatanya sedikit, pasukannya sedikit, mereka tetap yang mereka andalkan hanya kekuatan dari Allah, bukan bilangannya. Kata Abdul Rawaha, kita berperang bukan mengandalkan banyaknya orang, bukan mengandalkan lengkapnya senjata pedang, tapi kita hanya berpasrah diri mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu. Dan dengan itu nusirna, kami ditolong oleh Allah. Kalau kami perang mengandalkan adat bilangan kami perang mengandalkan senjata kami, maka kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalah. Contoh di perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika itu bilangan muslimin banyak, 14 ribuan. Kaget, kagum, boleh saiki pasti menang. Ake wonge 14 ribu orang pasti menang, musuhnya lebih sedikit. Nah, ketika kagum dengan kekuatan, kagum dengan banyak bilangan, akhirnya lan yughni ankum, itu semua percuma, omong kosong, dan kalah di perang Hunain di awalnya, dan babak belur, mundur, diserang sama orang kafir, dan menghadapi banyak tantangan karena ngandalin bilangan. Di perang Badar
Di perang Badar cuma 313 lawan 950, ditolong sama Allah dan menang. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah menolong kalian di perang Badar, waktu itu kalian azillah, merasa hina dan hanya nyandar kepada Allah, tidak nyandar pada kekuatan yang lain. Akhirnya ditolong sama Allah dan menang di perang Badar. Begitu juga pelajaran untuk kita manusia. Kita jangan pernah ngandalin apa yang kita punya. Ada masalah keuangan ini. Oh tenang, duit aku akeh, tak bayar. Ruwet nanti. Iso dibayar duit tapi ruwetnya gak mari. Bisa aja. Ada diganggu sama orang. Oh aku pendekar nomor 1 di Ambulu, tak pateni kok. Tenang. Mengandalkan kekuatannya. Aku nomor 1, aku bermartabat, aku jabatannya, aku. Alamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Orang mukmin mau berada di posisi mana saja, kaya miskin, kuat lemah, tetap tawakkaltu ala Allah, hanya nyandarkan diri kepada Allah Subhanahu. Datang masalah besar, tukaran be bojone, tukaran be anake gak kena atur, utang akeh, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hanya cukup bagiku adalah Allah, dan Allah sebaik-baiknya penolong bagiku. Katakan begitu. Pun datang dunia, dapat kiriman banyak beb, uang banyak, cair, duit akeh, jabatan naik, juga gitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku penolong adalah Allah. Semoga Allah menolongku dengan uang yang banyak ini. Semoga Allah menolongku dengan jabatan yang baru aku dapat ini. Semoga Allah menolongku dengan kekuatan yang aku dapat ini. Baik kamu dikasih kuat atau dikasih lemah, dikasih kaya atau miskin, mintalah terus pertolongan kepada Allah, karena keduanya adalah berupa ujian, keduanya adalah godaan, keduanya adalah tantangan untukmu. Bahkan kekayaan dan keleluasan duniawi itu justru ujian lebih berat yang banyak melalaikan dan menggagalkan banyak orang ketimbang kefakiran dan kesakitan. Fakir sakit, gampang berseru kepada Allah. Kaya, senang, luas, biasanya banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Al-Qur'an itu yang sering saya sampaikan, amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amal insanu idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Di dua ayat ini, yang satu dikasih keluasan rezeki, yang satu dikasih keseratan rezeki, yang satu luas, yang satu sempit rezekinya. Bahasa Al-Qur'annya ibtala. Apa artinya ibtala? Diuji, bahasanya ujian. Manusia itu kalau diuji, dikasih keluasan rezeki, mereka bilang Allah sayang kepadaku. Manusia itu kalau diuji, dikasih sempitnya rezeki, Allah benci kepadaku. Bahasanya diuji dua-duanya. Ini menunjukkan bahwa hitam ataupun putih, luas ataupun sempit, semua itu ujian dari Allah Subhanahu. Paham toh? Ingat ucapan ini, karena susah dipraktekkan ketika kita berada di posisi itu. Kita agak sombong ketika dilebakan sedikit uangnya. Sombongnya di depan teman-temannya, di depan tetangga-tangganya, kadang keluar itu omongan. Apa jariku? Apa jariku jari? Hah? Siapa sih nang opo jariku? Niatnya bagus untuk nyumbang sebuah acara, tapi di dalam kalimat opo jariku ada ananiyah, biar muncul aku, biar muncul akunya. Wah, ini juga hartanya menimbulkan kesombongan. Jangan sampai ya ikhwan, hartamu, jabatanmu, ilmumu menambahkan kesombongan, karena kalau begitu maka itu harta, itu uang, itu jabatan berarti jadi kayu bakarmu untuk membakarmu sendiri di neraka Allah Subhanahu taala. Wal iyadzu billah. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu kami akan pulang. Raja'tu ila ibadatika wal iqbal ala ma yuqarribu mink. Wa ilaika anabtu artinya hanya kepadamu ya Allah kami akan pulang. Inabah. Semua ini mau kemana? Mau pulang lagi kepada Allah. Inna lillahi, kita semuanya milik. Wa inna, dan kita semuanya ilaihi rajiun, akan pulang kepada. Ada yang tidak pulang? Tidak balik mana ono?
semuanya akan seandainya tidak pulang selamanya urip-urip begini ya kayak duit wis kaya-kayaan, tapi hukum ketetapan dari Tuhan kita, setiap dari kita harus pulang kembali mempertanggungjawabkan dengan titipan Allah, dari umur yang diberikan, dari harta yang dititipkan, dari ilmu yang dititipkan, dari jabatan yang dititipkan, semua itu titipan harus kau pertanggungjawabkan di depan Allah ketika nanti pulang menghadap. Semuanya kau harus bertanggung jawab. Titipan ada hitungannya, dititipi ada hitungannya, dibuat kemana-kemana. Ilaika anabtu, hanya kepadamu kami akan pulang. Coba noleh ke belakang, bukan maksud saya noleh kepala sampean ke belakang. Maksudnya mana bapak kalian yang sebelumnya hidup bersama kita, mana ibu? Oh masih ada beb, belakangnya lagi, mana kakek? Mana nenek? Atau mungkin anak atau keluarga yang mendahului, semua pulang. Semua pulang. Tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang tidak pulang. Makanya dari saking pastinya bahasa dalam Al-Quran dinamakan adalah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin dimaksud itu adalah kematian. Sembah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Maksudnya sampai datangnya kematian. Udah dipungkiri, tidak ada. Yakin. Yakin akan semuanya meninggalkan dunia yang hanya tempat lewat dan harus pulang menghadap Allah. Pulang. Kalau pulang berarti apa tuh artinya pulang? Raja ayar ciurujuan pulang. Berarti sebelumnya kamu dari situ pulang gitu loh. Bukan dari mana-mana, bukan datang. Bahasanya berarti kamu sebelumnya dari sana juga, kamu harus pulang lagi ke sana. Pulang kamu, kembali lagi. Dulu kamu dari sana. Dia yang menciptakanmu dan dia juga, kamu harus kembali lagi ke sana. Pulang kamu, jangan kemana-mana. Kemanapun kau lari, menghindar dan kamu harus pulang. Kalau sudah waktunya tiba, kamu harus pulang. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, kau sembunyi, waktunya pulang kau harus tetap pulang. Nggak mau lari, mau saya semir uban saya beb, mau olahraga, mau diet, mau jaga kesehatan, 4 sehat 5 sempurna, kalau bisa 4 sehat 10 sempurna kau pakai semua, kau harus pulang. Sepanjang-panjangnya umur, sekuat-kuatnya kita menjaga badan kita, waktu pulang itu harus ada dan kita semua akan menghadapinya. Sekarang aja kita ini lagi sehat, enak, kumpul sama orang, tidak ada takutnya. Tapi saat perpisahan itu, saat kita pulang itu pasti akan kita hadapi dalam kesendirian. Istrimu hanya bisa menunggumu, itu pun kalau ada di sampingmu. Anak-anakmu juga demikian, itu pun kalau kau berhasil mendidiknya dengan baik, dia akan rela, ikhlas, setia menemanimu dan membacakan Quran di sampingmu. Wailah berapa banyak orang tua kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya di hari kematiannya. Yang satu sibuk ke sana, yang satu sibuk ke sini, dia sendiri sebelum sendiri di kuburnya, sebelum sendiri di mahsyarnya, dia sendiri di ranjang kematiannya. Waliyadzubillah. Kan banyak tuh ada orang sukses, anaknya sekolah ini S3, S4, S5 semuanya jadi profesor, tugas mimpin perusahaan di sana. Anak satunya, jadi dokter, tugas. Bagus semuanya, manfaat ke orang. Yang satunya jadi ini, tugas. Tinggallah suami istri sendirian sama ibunya di situ. Istrinya sakit, ibunya sakit di rumah sakit, sama-sama tua. Sudah masuk ruang ICU, nunggu anaknya ditelepon. Mau lele, ibu sakarat. Besok ada meeting penting bu. Kalau ditinggal gagal nanti proyek 5M. Wes mungkin adik yang bisa. Loh bukankah yang nyekolahkan kamu itu adalah ibumu yang sampai jual sawah, sampai kau sukses, terus di hari kematiannya kau tak sempat datang gara-gara proyek dan meeting dan musyawarah yang kau pertahankan. Nelpon lagi adiknya, besok ujian untuk naik kelas.
Untuk naik pangkat, maaf, tidak bisa. Mungkin satunya, semua anaknya ditelepon, tidak ada yang bisa datang karena semua punya cerita kesibukan masing-masing. Sebatang kara ibunya nunggu. Di situ suami menangis. Aku habiskan hartaku untuk mendidik mereka, sukses semuanya, tapi pergi semuanya dengan kesibukannya masing-masing. Dan istriku ditinggal sendirian. Tak ada yang bisa mengajikan Al-Quran di depannya. Tak ada yang lagi memberi support, semangat untuk menghadapi sakaratul mautnya. Melas ibunya. Dari situ langsung si suami ini berubah total, mendidik anaknya menjadi ahli Quran, ahli ibadah, dan tidak lagi sibuk dengan dunia, dan hidup di sisa umurnya di dalam pesantren guna menyiapkan menunggu kematiannya, supaya tidak lagi sendiri seperti matinya istrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketemu saya kemarin sama teman saya itu, yang kita akan undang di atau Badak Jadi. Kemarin saya ketemu di Ranu Yoso, Ustaz Habib Sayyidi Barakba. Dia cerita sama saya sampai subuh. Beb, saya cita-cita saya ingin punya anak sampai 15. Ucap akene Beb. Le anake 15 piro ibu ego. Gak cerita pabriknya dia sih. Pokoknya dua anak akeh 15. Apa? Iya Beb, saya kasihan Beb. Lihat orang Beb anak 2, anak 1. Waktu mau mati sakaratul maut gak ono kabeh anake Beb. Sibuk iki ngono iki kono, sibuk. Melas Beb. Lah 215 kan gak kena situ ya, situ ono Beb. Oh betul juga. Jadi ayo kita perbanyak anak lagi. Betul? Siap buat lagi? Oh iya gak ono musuhnya, siap jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar Bapak. Kan banyak ibu dan bapak melas di waktu sakitnya. Betul? Kan banyak kita lihat seorang bapak sendirian di akhir masa tuanya, ditinggal anaknya semuanya sukses, ikut bojo nih, ikut ini nih, sendirian dia melas. Ya apa kalau mati mendadak tengah malam butuh bantuan, tidak ada yang merawatnya. Ya apa ini di dunia? Padahal yang bikin sukses yang merawat ya orang tuanya. Banyak yang seperti itu kejadian. Jangan sampai jadi yang seperti itu. Biar Beb, namanya orang tua ngalah Beb, biar wes anaknya kayak gitu. Anaknya yang tidak paham kalau kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati-hati. Ilaika anabtu, kita semuanya akan pulang. Kita semuanya akan pulang menghadap Allah Subhanahu. Ibunya Habib Umar bin Hafid itu dari yakinnya bahwa akan pulang menghadap Allah, dari umur yang sudah sepuh, yang sudah tiap hari kesibukannya ya baca Quran sampai khatam dalam 3 hari, yang ditunggu hanya kematian. Terlihat dari aktivitasnya sehari-hari yang ditunggu adalah kematian. Gak ada aktivitas lain selain ibadah. Ditunggu, kelihatan kayak mau nunggu sesuatu. Apa yang ditunggu? Ada lagi yang saya tunggu adalah kematian. Jadi tiap hari Quran, hadis, ngajar Quran, ibadah. Memang ditunggu, mana nih malaikat nih, mana? Jadi setiap pikirannya nunggu itu sudah. Jadi isinya ibadah, apalagi yang mau ditunggu? Sudah fokus sudah dengan akan datangnya sebuah kematian itu. Kalau kita kan kadang sudah umur sepuh, si hati kredit motor, si akid gairah tua-tua makin jadi, tua-tua keladi, kan masih ada yang kayak gitu. Ini tidak banyak orang-orang soleh itu memfokuskan umurnya, di sisa umurnya sudah yang saya tunggu apa selain kematian. Dulu itu almarhum Kiai Nur siapa? Nur Wahid Salahuddin, adiknya Gus Dur itu, ketika ditanya, gimana Salahuddin Wahid, gimana kalau antum jadi wakil presiden atau jadi presiden? Kata beliau, jarak antara aku dengan kuburanku sekarang, rumahku dengan kuburanku hanya 50 meter. Untuk apa saya kalau mau jadi lagi? Saya sudah tua. Artinya kelihatan, yang dilihat adalah kematian itu, anak itu. Kayak Makmun, Syukran Makmun kemarin ceramah di hallnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, bilang sama pejabat-pejabat, sampean kalau ngelihat saya begini keras sama pejabat, jangan alergi, jangan perasaan, jangan takut disaingi, jangan takut tergantikan. Saya sudah tua, tidak kelihatan jabatan ke saya, yang kelihatan kuburan.
Ntar lagi saya mati. Jadi kalau saya punya gerakan kayak gini, jangan dicurigai bahwa saya ingin merebut kekuasaanmu. Wes gak ono, wes kayak ngono. Aku ate mati, wes sing ketokan kuburan, wes. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa mereka kuat keyakinannya bahwa yang dinanti hanya adalah kematian. Subhanallah. Seandainya kalimat itu bisa keluar saat muda-muda sekarang kayak gini. Masalahnya yang muda yang kayak gini susah yang mau kayak gini. Masih bertanafus, bersaing dalam melodi, bersaing dalam mengumpulkan harta. Harta pejabatnya wedi disaingi lek sing ngomong sik enom. Oh gak iso iki sik kumat-kumatan iki kok iki. Kalau yang sepuh tidak. Wa ilaika anabtu, dan kita semuanya akan pulang. Dan pulangnya tidak dikasih tanggal. Pulangnya tidak dikasih tahu. Mata dinafsun bi ayyi ardin tamu, tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Di mana waktunya, di mana tempatnya, tidak ada yang tahu. Kemarin guru saya Habib Ali bin Muhsin Al-Hinduan Sumeneb pulang dari umroh. Adiknya Habib Amin bin Muhsin Al-Hinduan Sumeneb pulang dari umroh, diundang ceramah pengajian, ceramah di atas kursi. Setelah ceramah turun dari kursi, duduk. Setelah duduk mau dibangunin tidak bisa bangun. Ternyata meninggal setelah ceramah. Duduk di majelis ilmu. Indah enggak ini? Indah banget. Pulang dari umroh sudah dosanya diampuni, dapat syafaat. Ceramah. Sudah ceramah selesai, bahas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Setelah bahas itu, duduk selesai, duduk di bawah sama habaib yang lain. Setelah itu disuruh bangunin, enggak bangun, meninggal di situ. Subhan. Indahnya. Padahal sebelumnya mungkin janjian sama istrinya mau pulang, sama anaknya besok ada agenda. Ini akan begini, semua terputus, mendadak. Indahnya luar biasa matinya. Hah? Kita ini almar'u mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan model hidupnya. Kalau suka di majelis, suka ceramah, suka majelis ilmu, matinya di waktu di majelis ilmu. Ya semoga bukan sekarang ya. Kok wedir ya cerita kok gini. Ojo saiki si akeh ngono. Engko ae. Ya. Mau sekarang apa besok-besok nih? Allahu sallallahu Muhammad. Kayaknya lagi tukaran sama istrinya nih, minta sekarang nih. Allahu sallallahu Muhammad. Meninggal langsung dikubur begitu cepatnya. Masih muda Bapak Habib Ali itu. Masih muda, masih segar. Baru dari pulang umroh. Ceramah meninggal dunia, bagus. Kata istrinya, Habib Alinya ya alhamdulillah matinya bagus di taman sorga. Terus keluarganya ini yang bingung, istrinya yang ditinggal, anaknya yang ditinggal, kita ini ditinggal di alam dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan godaan. Bisa ndak ini bertahan? Jadi yang ditangisi justru bukan yang mati, tapi yang hidup. Karena ditinggal di dunia alam fitnah. Jangan ditangisi kalau yang mati kayak gitu mah sudah pindah ke alam yang lebih baik dari alam dunia. Tidak ada gham, tidak ada sumpek, tidak ada ghish, tidak ada tipuan, tidak ada marot, tidak ada sakit, tidak ada, seneng toh. Yang ruwet dan yang perlu ditangisi ya kita yang masih tersisa hidup di dunia ini. Karena hati gampang berubah, iman naik turun, ujian banyak, nafsu ada, setan tidak berhenti. Wal iyadu billah. Ya mudah-mudahan husnul khotimah lah kita. Setelah umur panjang husnul, karena khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruh wa sa'a amaluh. Panjang umurnya, jelek kelakuannya. Seburuk-buruknya manusia itu. Umurnya dawa, panjang umurnya, tapi dibuat maksiat toh. Makin banyak modal dia untuk ke neraka jahanam. Wal iyadu billah.
Makanya doanya para wali itu ba'da tulil umur fi taatillah wa rasulih. Setelah panjang umur dalam taat kepada Allah Rasul, kita raih husnul khotimah. Itu doanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada Syarifah di Pontianak itu umurnya 100 lebih. Tiap 3 hari apa 4 hari apa seminggu gitu ngatamin Quran. Sudah ya ditunggu kematian saja. Sibuk baca Quran, jarang sedikit tidurnya. 3 hari, 4 hari hatam Quran. Yang ditunggu hanya kematian. Sangat yakin bahwa itu akan datang. La ilaha illallah. Wa bika khasamtu. Dan hanya denganmu kami akan memusuhi musuh-musuh kami. Dengan Allah supaya kami menang. Khasamtu a'dai maksudnya. Hanya denganmu ya Allah supaya menang. Tidak melawan dengan sendirian. Tidak melawan musuh dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Allah subhanahu. Ini yang dibaca oleh para sahabat ketika mau berperang. Minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Allahumma inni a'udzu biizzatik, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Antudillani, jangan sampai engkau menyesatkan aku. Demi keagunganmu aku berlindung, jangan sampai aku disesatkan ya Allah. Karena yang bikin orang lurus, bikin orang bengkok-belok, hidupnya sesat siapa? Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia yang bisa memberi petunjuk, meluruskan orang, dan juga dia yang bisa mensesatkan orang. Karena ada tuh di YouTube sekarang orang sesat, punya pemahaman beda. Sama-sama manusianya, lebih pintar, lebih cerdas mungkin dari kita, tapi disesatkan. Ya Allah yang menyesatkan, Allah juga yang bikin kita lurus. Ya semoga kita selalu dalam hidayah dari Allah. Hadinal muhtadin ghairadh dhallin wala mudillin. Golongan orang yang dapat hidayah kepada dari Allah subhanahu. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau lah yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia akan mati. Sehingga sebaik-baik sandaran hanya yang selalu hidup, yaitu Allah subhanahu. Jangan bersandar kepada yang akan mati, jin dan manusia. Roboh kalau sandarannya mati. Tapi bersandar hanya kepada Allah yang tak pernah mati. La yamutu abada, tidak pernah mati, sandarannya selalu ada, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini doanya Nabi bahwa sandaran yang patut disandari adalah Allah, hanya Allah, tidak dengan yang lainnya, karena Allah yang maha hidup. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qal, ini hadis mauquf namanya. Ma'udifa lin nabi marfu'u wa malis sahabil mauqufu. Hadis yang disambungkan kepada sahabat. Sahabat yang ngomong, berarti hadis mauquf. Katanya Ibnu Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku penolong adalah Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Kalimat ini adalah kalimat terakhir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api yang dibuat Namrud. Tahu kan Nabi Ibrahim dulu mau dibakar sama raja siapa? Raja Waduh, itu kayu bakarnya gede banget. Karena dianggap Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya kapaknya digalungkan ke berhala yang paling gede. Is'al kabirahum, kata Nabi Ibrahim. Tanya yang besar, itu kapaknya dikalungin. Mana bisa ngomong loh? Kalau tidak bisa ngomong kenapa mau disembah? Oh iya ya, oh begitu ya. Oh kakek ngomong wes bakar aja. Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim mau dibakar. Dengarkan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, fadajjatis samawati wal ardu wa man fihinna minal malaikah wa jami'ul khalq illa tsaqalain dajja wahidah. Langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya, termasuk malaikat, berteriak ketika melihat Nabi Ibrahim mau dibakar. Teriak semuanya, kecuali tsaqalain, jin dan manusia yang tidak tahu itu. Yang lainnya, langit, bumi, semuanya, binatang, malaikat, hewan, semuanya berteriak, tumbuh-tumbuhan berteriak melihat Nabi Ibrahim akan dibakar.
Akhirnya mereka ngadu sama Allah. Rabbana Ibrahim laisa fi ardika ahadun ya'buduka ghairu fa'adzin lana fi nusrati. Ya Allah, tuh lihat tuh Nabi Ibrahim, satu-satunya hambamu yang ada di bumi yang menyembahmu, mau dibakar sekarang. Izinkan kami untuk menolong Ibrahim. Kata langit, kata bumi, kata malaikat, kata semua menawarkan diri ingin menolong Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ngantuk diminum kopinya dulu. Kok mulai lemes kayaknya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Izinkan kami ya Allah untuk menolong hambamu Ibrahim, satu-satunya hambamu yang menyembahmu di bumi waktu itu. Akhirnya dengerin, Allah berfirman, idza sta'ana bi syai'in minkum aw da'ahu falyansurhu faqad adidtu lahu fi dzalik. Kata Allah, Ibrahim, hei makhluk-makhluk semuanya yang mau nolong, dengerin apa yang diucapin Ibrahim. Kalau ucapannya meminta pertolongan kepada kalian, tolonglah. Kalau ucapannya Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada kalian, wahai makhlukku, wahai langitku, wahai bumiku, wahai malaikatku, bantulah dia. Kalau Ibrahim butuh bantuan kepada kalian, bantulah dia. Faham? Wa illam yad'u ghairi fa ana a'lam bihi wa ana waliyuh. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak meminta pertolongan kepada kalian dan hanya kepada aku, maka saya tahu dan saya penolongnya. Faham ya? Kalau Ibrahim minta tolong kepada kalian, wahai malaikat, wahai angin, wahai semuanya, air, wahai semuanya, wahai bumi, wahai langit, minta tolong kepada kalian, tolonglah. Tapi kalau dia minta tolong kepadaku, biarkan aku yang tahu, aku penolongnya. Dengerin nih, Nabi Muhammad. Akhirnya ketika mau dilempar ke api yang dibuat, falamma aradu ilqahu finnar atahu khazinun nar, datang malaikat yang menjaga api neraka. Siapa yang datang? Malaikatnya api wes gitu loh. Bukan dewa api. Malaikatnya yang menjaga api-api semuanya. Wa huwa fil hawa, di udara terbang. Ya Ibrahim, in aradtu akhmatun nar bil ma. Maaf ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika mau dilempar ke api, atahu khazinul ma, datang malaikat yang menjaga air seluruh dunia. Malaikat penjaga Ibrahim, kalau kau ingin, in aratta, kalau kamu ingin, akhmatun nar, aku padamkan apimu ini dengan air yang aku punya. Bukan PDAM, bukan pemadam kebakaran. Bukan, malaikat yang memiliki air, yang mengurusi air seluruh dunia. Kalau butuh air, Ibrahim, aku siap mengalirkan air, kupadamkan apimu ini, api Namrud ini dengan air yang aku bawa. Wah, malaikat sekali sayapnya gerak, langsung sudah apa namanya? Di Aceh itu apa namanya? Tsunami. Hilang Namrud-Namrudnya. Apa kata Nabi Ibrahim? La hajata li fik. Aku tidak ada butuhnya sama kamu. Kamu makhluk, saya makhluk. Podo makhluk ke? Subhan. La hajata li fik. Aku tidak butuh sama kamu. Kamu makhluk, saya juga makhluk. Hebat tidak? Hebat tidak? Mau dibakar ini, Pak. Sampeyan mau dibakar, didatangi malaikat, undangan gue telat. Telat sedikit, angus saya. Sudah datang malaikat penjaga air, datang malaikat penjaga angin. Nawarkan juga, lau syi'ta tayyartun nar. Kalau kamu mau, Ibrahim, aku buat api ini berterbangan dengan anginku. Coba. Kan sama Allah dapat izin, tawarin aja, kalau mau ya kasih, kalau enggak ya sudah, tinggal. Apa jariku Allah ngono.
Tawarin aja, coba aja. Maksudnya Allah ingin kasih tahu kepada makhluknya bahwa Ibrahim ini Khalilullah, bahwa Ibrahim ini kekasih Allah, tidak bakal milih yang lain, dia tetap milih aku. Milih siapa? Allah. Itu penjaga angin nawarkan, penjaga air nawarkan. Tidak, kamu makhluk, aku makhluk. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala la, tidak. Thumma rafa'ahu ra'sahu ila sama. Setelah itu Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit, karena kiblatnya doa adalah langit. Apa yang dikatakannya? La, apa katanya? Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard. Ya Allah, engkau satu di langit, aku satu di bumi. Engkau satu di langit, aku sendirian di bumi. Yang menyembahmu adalah Nabi Ibrahim saat itu. Dan engkau satu di langit. Tapi ini bukan berarti Allah di langit. Engkau yang maha tinggi, engkau yang maha agung. Engkau satu-satunya yang maha kuasa. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada yang menyembahmu selain aku saat itu di bumi. Apa kata Nabi Ibrahim? Akhir ucapannya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Itu kalimat terakhirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Biasanya kamu panas, sekarang jadilah dingin. Dan selamat atas Ibrahim. Jangan dingin toh, nanti jadi es batu. Terus selamat juga, dingin yang sejuk, kayak ber-AC begitu. Namrud di belakang layar, ente wis, angus wis, acur wis. Nabi Ibrahim santai, yang ngopi-ngopi gitu dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah lali, leono kopi. Allahumma shalli ala Muhammad. Segitunya. Ini contoh ketawakalan Nabi Ibrahim kepada semuanya. Kapan kita punya kayak gitu ya? Kapan kita punya sifat yang kayak gitu? Yang benar-benar hanya melihat Allah Subhanahu. Tawaran demi tawaran. Ini bukan malaikat yang nawarin. Disogok pejabat, iya wes. Yang tadinya putih jadi hitam. Disogok duit berubah. Ditawarin dengan orang yang kaya, haram jadi harum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallah. Apa? Tubna taibina ilallah. Apa? Selama ini kita mentuhankan harta, mentuhankan jabatan, mentuhankan kekuatan, mentuhankan ilmu, mentuhankan jiwa sendiri. Kan banyak itu mentuhankan diri sendiri, mentuhankan ana, mentuhankan saya. Padahal ikut tahlilan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi aku. Duitku, jabatanku, kekuatanku, berarti bukan la ilaha illallah beneran. Hah? Itu keadaan yang kita alami sekarang. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya untuk memperkuat ketawakalan kita, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Itu juga kalimat yang terakhir dibaca Nabi dan pasukannya ketika dikasih kabar, tuh kaum kafir Quraisy sudah mengumpulkan ribuan pasukan untuk membunuhmu wahai Muhammad, untuk membunuh kalian wahai sahabat. Kalian bilangannya sedikit, itu mereka banyak ribuan. Gimana? Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal, cukup bagi kami penolong adalah Allah. Gitu, tidak takut belas karena punya Allah. Inna ma'i rabbi sayahdin, dan seterusnya. Makanya saya ingin di penghujung majelis ini kita baca 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan niatan semoga Allah perbaiki tawakal kita, iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Pulang dari sini menghadapi apapun, hanya Allah tempat sandaran kita, bukan siapa-siapa. Dan kita bisa mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabiyyin, siddiqin, dan syuhada sholihin. Sehingga ketika kita mendapati Allah, maka semua kita dapat. Ketika kita kehilangan Allah, maka semua kita kehilangan. Ketika kita kehilangan Allah, maka kehilangan semuanya, walaupun dunia bersama kita dan apapun yang kita punya. Makanya selama ini yang hilang Allahnya
dan bersandar kepada yang lain. Semoga berkat hasbunallah wa ni'mal wakil yang 70 kali ini Allah kembalikan, Allah hadir dalam hati kita, jiwa kita, dan ditanamkan kuat, yakin yang kuat, sehingga kita bisa membawa pulang keyakinan ini menghadap Allah. Datang setan, beribu-ribu setan menghampiri dan menggoda iman kita saat sakaratul maut, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ditolong sama Allah, dan kita meraih husnul khatimah bareng-bareng Habib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 ونعم الوكيل حسبنا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Ya Allah ya Rabbi, bersihkan hati kami dari kesombongan, cabut dari hati kami keakuan, keangkuhan, keegoisan, dan kesombongan. Cukupkan kami denganmu ya Allah. Pastikan kami ya Allah meraih kebaikan dunia dan akhirat, ke husnul khatimah saat meninggal dunia. Ya Allah, benahi dan perbaiki sandaran kami hanya kepadamu ya Allah. Luruskan niat kami, perbaiki hati kami, ampuni yang lewat dari dosa-dosa kami, jaga yang tersisa dari umur hidup kami, muliakan kami dengan ketakwaan, jangan hinakan kami dengan kemaksiatan. Beri kami petunjuk-Mu ya Allah,
Jadikan kami orang yang cepat untuk taat kepadamu, dan jadilah Engkau penolong bagi kami, menuntun dan membimbing kami ke jalan yang Kau ridhai. Menangkan kami dalam perlombaan dunia ini ya Rabbi, mempertahankan iman dan Islam kami sampai kami menghadap-Mu, mati meninggalkan dunia dengan iman dan Islam. Bantu kami untuk mengisi dan mempertahankan iman Islam kami sampai kami meninggal dunia ya Allah. Jadikan semua yang hadir ini orang yang husnul khatimah ketika meninggal dunia dalam keadaan bersih, dicintai dan mencintai-Mu, diridhoi oleh-Mu dan dirindukan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri hidup kami dengan tauhid, matikan kami dengan iman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang berkenan membeli kalender At-Taubah, bisa berhubungan dengan Haji Hadi. Yang mau beli kalender sambil beramal, punya majelis At-Taubah, punya Habib, uangnya untuk pondok, bisa langsung hubungan sama Haji Hadi. Terima kasih dan semoga berkah. Kalimah, sambutan. Sambutan. Ya, bisa. November ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah banyak mendengarkan nasihat dari guru kita yang apabila kita dengarkan dengan baik, kita masukkan ke dalam hati kita, maka akan membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu, marilah setelah kita mendengarkan apa yang beliau uraikan tadi, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama yaitu alladzi ma madha min
umrika. Apa yang telah kita lakukan semenjak kita akil balik sampai kita duduk di majelis ini. Kalau amal baik enggak usah kita pikirkan, enggak usah kita renungkan, tapi yang saya maksud adalah dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang salah, perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum Allah. Artinya maksiat yang kita lakukan semenjak kita akil balik sampai kita duduk di majelis ini sudah barang tentu termasuk saya. Insya Allah kalau para bapak tidak, tentu sangat banyak dosa itu sudah tidak bisa kita bayangkan banyaknya sekian puluh tahun kita hidup. Maka marilah kita memohon kepada Allah, semoga sisa umur kita mampu mengantar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita lewati, mari kita sesali dari perbuatan dosa. Selanjutnya mari kita sama-sama bertaubat, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah kembali kepadanya, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita harapkan, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu disampaikan bahwa untuk jadwal legi yang akan datang insyaallah tanggal 5 Desember. Kemudian yang masih kosong tanggal 12 Desember dan 19 Desember. Untuk bulan November ini tanggal 7 pengajian kita yang akan datang bertempat di Masjid Baitul Nur, Karanganyar. Ini agak jauh, jadi insya Allah kita ini akan mengembangkan sayap, bahasanya gitu Pak. Tetapi sebenarnya itu keterikatan kita dalam kegiatan dakwah, saudara-saudara kita yang dari Karanganyar, yang dari jauh bisa hadir. Mari kita yang dari Ambulu untuk akan datang pengajian bertempat di Masjid Baitul Nur, Karanganyar, sekitar 3 kilo lebih dari Ambulu, sebelah utara STM Pancasila atau selatan Pasar Karanganyar, Pasar Asem ya, Pasar Asem Karanganyar, dengan penceramah Habib Umar bin Soleh Al-Hamid dari Lumajang. Itu untuk tanggal 7. Tanggal 14-nya masih dimusyawarahkan. Kalau jadi insya Allah bertempat di Thoriqul Huda Sumberan, tapi itu pun masih dimusyawarahkan. Tanggal 21 bertempat di Kerajaan, tanggal 28 bertempat di Utara Gunung. Selama dalam bulan November. Dalam bulan Desember tanggal 5 yaitu jadwal legi di maktab, yang kosong tanggal 12 dan 19 serta 26. Bagi yang ingin berketempatan bisa berhubungan dengan kami. Dan insya Allah At-Taubah, Majelis At-Taubah yang diasuh oleh guru kita Habib Nizar,
Insya Allah 19 November bertempat, kalau tidak di maktab ini, di stadion. Insya Allah bertempat di stadion Ambulu tanggal 19 November, yaitu Majelis Zikir At-Taubah. Insya Allah akan dihadiri oleh Imam Masjidil Aqsa. Insya Allah Imam besar. Ya, Pak? Insya Allah dihadiri oleh Habib Nizar. Karena dia yang punya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mohon agungnya maaf atas semua salah dan khilaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.